Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Dilasana sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andiki Rabani. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Naila Nur Aziza sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang strategi rekrutmen syariah internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi posisi atau jabatan yang tersedia dalam organisasi maupun perusahaan. Sedangkan tujuan utama rekrutmen yaitu memastikan perusahaan memiliki kandidat yang tepat, baik dari segi kemampuan, pengalaman, maupun segi budaya kerja. Proses rekrutmen biasanya meliputi 4 hal. Yang pertama, mengidentifikasi tenaga kerja. Yang kedua, pencarian kandidat. Dan yang ketiga, seleksi calon karyawan. Dan yang terakhir yaitu penawaran kerja dan onboarding. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu rekrutmen internal? Jika belum tahu atau belum mengerti, saya akan menjelaskan tentang rekrutmen internal. Di mana rekrutmen internal itu adalah sebuah perusahaan mencari karyawan untuk jabatan yang lebih kosong, di mana mencari tersebut bukan dari luar melainkan dari dalam perusahaan. Supaya apa? Supaya karyawan tersebut bisa berkembang dan juga memenuhi syarat dari perusahaan. Dan bagaimana sih karyawan bisa dipilih? Nah, itu karena bisa dipilih karena sudah mempunyai bakat, mempunyai potensi yang lebih tinggi maupun sudah bisa dipercaya oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen, yang dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut supaya menjadi lebih baik dan juga bisa mengembangkan dirinya ke potensi yang lebih maksimal lagi. Dan untuk perusahaan tersebut bisa menghemat waktunya dan juga biayanya, karena mereka tidak harus mencari karyawan dari luar. Dan untuk risiko yang paling berbahaya dari perusahaan tersebut yaitu memilih karyawan yang emang belum siap dan tidak bisa menempatkan posisinya di posisi yang kosong tersebut. Selanjutnya, sumber rekrutmen internal, yaitu sumber rekrutmen internal ada 3. Yang pertama, promosi, di mana karyawan bisa dinaikkan jabatannya karena sudah memenuhi syarat dan juga bisa bertanggung jawab dalam posisi tersebut. Dan yang kedua adalah mutasi dan rotasi, di mana karyawan dipindahkan ke posisi yang lebih baik dan juga ditempatkan ke posisi yang lebih layak lagi maupun sudah mempunyai kemampuan di jabatan tersebut dan juga perusahaan menginginkan karyawan tersebut untuk menetapkan posisinya di posisi yang kosong. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah internal job posting, di mana perusahaan membuka lowongan kepada karyawan, di mana karyawan yang sudah memenuhi syarat bisa langsung mendaftarkan dirinya untuk jabatan yang kosong tersebut. Lalu perusahaan menilai apakah karyawan tersebut cocok ataupun tidak, itu terserah perusahaannya. Adanya rekrutmen internal itu adapun rekrutmen eksternal, yang dimana rekrutmen internal itu merupakan sebuah penarikan ataupun sebuah tenaga kerja ditarik dari luar organisasi ataupun perusahaan. Tujuan dilakukan rekrutmen eksternal merupakan untuk mendapatkan talenta baru dan kompetensi yang lebih segar, dan untuk mencari ide ataupun inovasi baru dari pihak luar untuk memenuhi
posisi yang tidak dimiliki oleh karyawan internal. Terus yang selanjutnya yaitulah sumber rekrutmen eksternal. Yang pertama itu adalah iklan lowongan kerja, yaitu dengan media sosial atau website perusahaan ataupun dengan LinkedIn. Nah, website perusahaan ataupun media sosial ini merupakan sebuah alat ataupun sumber dari rekrutmen eksternal. Terus yang kedua itu adalah kerjasama dengan kampus ataupun semacamnya, yaitu dengan adanya program magang ataupun job fair gitu. Jadi dengan begitu perusahaan dapat merekrutmen eksternal dari pihak kampus dengan menerapkan kerjasama. Terus yang ketiga yaitu adalah walk-in applicant, yang dimana pelamar itu datang langsung ke pihak perusahaan untuk mendaftar ataupun mencalonkan sebagai tenaga kerja. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang konsep rekrutmen dalam sudut pandang syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan juga kemaslahatan. Tidak hanya merekrut karyawan untuk mengisi posisi kosong tersebut, tetapi juga untuk membangun tim yang jujur, amanah, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip utama rekrutmen syariah yaitu menekankan integritas dan komitmen nilai Islam seperti tanggung jawab dan keadilan. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan juga tidak diskriminatif agar semua calon karyawan memiliki kesempatan yang sama. Dalam proses rekrutmen syariah ada yang namanya makosid. Makosid merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan merekrut individu yang memiliki integritas, kompetensi, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai Islam untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya memikirkan tentang untungnya saja, tetapi harus memikirkan dampaknya terhadap masyarakat luas dan membangun hubungan kerja yang baik dengan saling hormat dan nyaman.